Halo pembaca Babe, kembali di Babe One on One, Pilkada Series. Kali ini kita akan membahas soal kepala daerah dan seberapa besar potensi korupsi yang selama ini terjadi di lingkungan kepala daerah. Ini penting banget diketahui bagi tentunya pembaca Babe yang akan melaksanakan hak pilihnya nanti di Pilkada serentak 9 Desember. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan, ini semua orang udah tahu siapa beliau, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Mas Febri Diansyah. Sekarang apa aja kesibukannya? Sekarang saya bersama Donald Faris itu mendirikan kantor hukum. Jadi kantor hukum itu fokus untuk advokasi korban korupsi. Dan tentu saja masih ada juga nih dari pengamat politik CSIS, ada Edward Gani. Halo Gani, apa kabar? Baik Keiko, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, semuanya terima kasih kehadirannya di Babe One on One. Kita tahu bahwa korupsi, khususnya dalam kepala daerah ini menjadi salah satu yang terbanyak gitu. Tentunya apa yang menjadi pilihan bagi para pemilih nantinya itu sangat menentukan nantinya masa depan kita, apakah kita akan kembali memilih bibit-bibit koruptor kembali di jabatan-jabatan tinggi atau seperti apa. Nah, mungkin dari awal dulu gitu Mas Febri, sampai sekarang ini sudah seberapa banyak sih kasus korupsi yang menyandung para kepala daerah sampai sejauh ini? Kalau kita lihat data ya, data penanganan kasus korupsi yang dominan itu salah satunya di sektor politik sebenarnya. Nah, di sektor politik ini ada anggota DPR atau anggota DPRD dan ada cukup banyak kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, dan wakil dari kepala daerah itu sendiri. Kalau data di website kpk.go.id per 1 Juni 2020 itu ada sekitar 143. Ini kan per 1 Juni 2020, tapi ada beberapa penambahan saya kira. Apalagi kemarin kan baru ada OTT juga dan sudah ditetapkan kepala daerahnya sebagai tersangka. Jadi angkanya memang cukup signifikan ya. Dan sebagian diantaranya itu ada yang memang kepala daerah pada saat menjabat dan tidak terkait dengan proses pemilihan atau pencalonannya lagi. Tapi ada juga yang sebenarnya sedang mengumpulkan uang. Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu ketika Pilkada 2018 ya, cukup banyak kepala daerah incumbent yang ditangkap atau kena OTT karena mengumpulkan uang untuk pendanaan Pilkada misalnya. Nah, apa sih yang membuat kursi kepala daerah ini menjadi ladang yang sangat basah untuk Ya, kewenangan kepala daerah itu kan sangat luas ya. Sebutlah kalau dari tipologi kasus korupsi yang bisa kita amati, tipologi kasus korupsi politisi ini yang paling banyak itu memang suap. Kemudian ada gratifikasi. Nah, suap ini bisa terkait dengan proses perizinan. Jadi kita bisa bayangkan semua proses perizinan di daerah, mulai dari proses perizinan terkait dengan lahan, terkait dengan lingkungan, terkait dengan izin bangunan, terkait dengan hal-hal yang lain, itu ada kemungkinan intervensi atau bisa dipengaruhi oleh kekuatan atau keputusan dari seorang kepala daerah misalnya. Kemudian ada kasus-kasus lain juga yang bisa kita lihat terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kita tahu ada APBD yang jumlahnya juga cukup signifikan, dan perusahaan-perusahaan biasanya berebut untuk mendapatkan itu. Nah, yang jadi soal adalah kalau kepala daerah itu sudah punya jejaring pihak-pihak yang saling terkait di daerah tersebut yang mengerjakan proyek-proyek tersebut. Nah, akhirnya keuntungan-keuntungan itulah yang mereka bagi bersama-sama. Selain kalau kita tarik ke belakang, tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks biaya politik yang mahal misalnya pada saat kontestasi politik. Meskipun tidak selalu harus seperti itu. Seperti tadi barusan Mas Febri bilang nih juga akan menjadi pertanyaan saya sebenarnya bahwa banyak sekali pihak yang bilang, bahkan mungkin dari petinggi KPK pun pernah bilang hal ini bahwa alasan mengapa korupsi kepala daerah itu sangat banyak adalah karena mahalnya biaya kampanye. Seakan korupsi ini menjadi mungkin dalam tanda kutip ya, wajar dan expected untuk terjadi gitu karena mahalnya biaya kampanye. Kalau menurut Gani seperti apa? Iya, terima kasih. Itu mungkin satu hal ya, Keiko ya, dan Mas Febri. Kebetulan kami juga di CSIS, ini ada hubungan untuk menjawab pertanyaan Keiko ya. Kami sedang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada langsung, kebetulan, yang sudah berlangsung dari 15 tahunan belakang gitu ya.
Nah, salah satu komponen yang kami evaluasi adalah apa sih sebenarnya sumbangsi pilkada itu terhadap pengelolaan governance di daerah. Nah, salah satu yang mungkin selain biaya politik tadi saat berkampanye, mungkin ada satu hal juga yang perlu kita lihat bahwa daerah ini sekarang mengelola dana publik yang begitu besar. Desentralisasi fiskal menyebabkan daerah memegang pagu uang publik yang begitu besar mencapai 60% sekarang gitu ya di tahun 2018 misalnya. Nah, itu menciptakan adanya peluang bagi orang-orang mungkin yang punya intensi-intensi yang tidak baik misalkan untuk masuk terjun dalam politik untuk memeras dana publik. Tetapi juga ini sekaligus memperlihatkan ada problem struktural juga gitu, bahwa desentralisasi fiskal yang sudah berjalan beberapa tahun ini tidak memiliki mekanisme yang cukup gitu ya untuk mengatasi ini para koruptor-koruptor ini untuk bekerja. Kenapa? Karena selama ini pilkada ini kan intinya untuk menciptakan mereka-mereka yang bisa memimpin daerah. Nah, tetapi tidak ada peningkatan kualitas tata kelola publik di daerah. Apakah ini menjadi suatu lingkaran setan juga ya, ketika kita tahu gitu, semua orang tahu pasti kalau kampanye mau terjun ke politik menjadi kepala daerah, salah satunya itu harus mempunyai modal yang sangat besar. Jadi seakan-akan berlomba-lomba untuk balik modal atau mengumpulkan uang lagi untuk nanti bertarung sebagai incumbent. Satu indikasi yang menarik ya Keiko ya, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia itu adalah salah satu negara dengan sistem desentralisasi yang dimana kepala daerah fungsinya itu lebih kepada penggunaan dana publik ketimbang mencari penghasilan yang asli daerah. Kepala daerah yang ada itu kemampuan untuk menarik pendapatan asli daerahnya itu sangat minim ketimbang sangat bergantung pada dana dari pusat. Nah, inilah makanya kasus-kasus korupsi ini bagi saya tidak hanya menyebabkan kepercayaan kepada kepemimpinan daerah itu menjadi berkurang, tetapi juga kepada sistemnya itu sendiri pada akhirnya nanti. Jadi ada beberapa diskusi ketika kita Indonesia memutuskan dilakukan desentralisasi kekuasaan pada daerah, tapi kita tidak mengikutinya dengan proses desentralisasi nilai-nilai anti korupsi. Tidak diikuti dengan desentralisasi penguatan institusi penegak hukumnya. Kenapa? Karena ketika misalnya desentralisasi pertama kali dilakukan 99 dan dilakukan perubahan-perubahan kebijakan, kalau kita lihat keberadaan KPK, itu kan sejak awal seperti didesain hanya berada di Jakarta saja. Undang-undangnya 2002 dan bahkan sampai dengan saat ini di Undang-Undang 19 2019, di revisi Undang-Undang KPK tersebut justru dilarang KPK bisa membentuk cabang di daerah-daerah. Ini jadi salah satu persoalan juga. Di satu sisi ada kewenangan, ada otoritas yang di setiap otoritas itu sebenarnya ada potensi korupsi. Itu terdesentralisasi secara luar biasa pada lebih 500 kabupaten kota, tetapi pengawasan yang cukup intens tidak dibangun sebagai sebuah sistem. Oke, Gani, menurut Gani perlukah ada konsekuensi lebih atau tanggung jawab lebih yang ditaruh kepada partai politik ketika nantinya ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian melakukan korupsi? Harus ya gitu, karena saya setuju dengan yang disampaikan Febri tadi ya, karena memang yang menjadi problem sekarang itu fungsi partai politik sebagai alat untuk mengkaderisasi calon-calon pemimpin itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita bayangkan, dalam satu momen setiap partai harus mencalonkan begitu banyak calon untuk berkontestasi. Nah, yang kami temukan adalah di setiap level ya partai politik dari pusat sampai daerah ini sampai level kabupaten ya gitu ya, sampai level terendah partai politik itu 60% ya latar belakangnya adalah pengusaha. Tapi kita cari tahu kenapa sih kira-kira ya yang paling banyak masuk menjadi ketua partai di cabang-cabang itu pengusaha. Nah, ternyata memang yang kita temukan adalah per bulan yang paling besar itu dana yang dikeluarkan oleh partai politik adalah untuk menggerakkan perkantoran partai politik itu sendiri. Jadi kantor, biaya listrik, admin, dan sebagainya. Dan pada akhirnya yang hadir di dalam tubuh partai politik di daerah-daerah adalah orang yang memiliki modal. Nah, sekarang kita sudah punya kader-kader yang harus kita pilih nantinya untuk daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak. Dari kacamata para pemilih gitu, bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai pemilih dan apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar memastikan
nanti siapapun yang kita pilih ketika kita datang ke TPS itu benar-benar pilihan terbaik. Ya, memang sudah di depan mata ya, 9 Desember sebentar lagi. Kalau bagi saya sederhana ya, ada beberapa indikator yang dengan mudah bisa dilihat di waktu-waktu dekat ini. Misalnya soal politik uang. Kalau ada calon-calon begitu, baik langsung ataupun tidak langsung, yang menggunakan pendekatan politik uang untuk mengajak orang memilihnya, bisa diberikan langsung dengan amplop, bisa saja melalui pihak lain dan lain-lain, atau melalui kampanye terselubung, atau cara-cara yang lain, maka calon kepala daerah itu tidak pantas untuk dipilih, karena sudah hampir pasti ketika dia menjabat dia harus mengembalikan seluruh biaya politik yang sudah dia keluarkan. Dan bicara soal politik uang itu pasti biayanya tidak murah. Yang kedua, ancaman kita selain isu korupsi juga adalah isu SARA tentu saja. Kita juga masih melihat ada banyak kepala daerah, calon kepala daerah yang menjual isu-isu SARA yang sebenarnya itu buruk sekali bagi masyarakat di daerah tersebut. Jadi orang-orang yang mengembangkan isu SARA saya kira tidak pantas untuk dipilih untuk menjadi pemimpin sebuah daerah. Setidaknya dari dua indikator itu saya kira masyarakat akan dengan mudah bisa melihat.